Renungan Sejuk. Renungan Selasa, Jumat dan Minggu. Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful, bersama para malaikat, para kudus di surga dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Indahnya tatapan. Cerita Romo kisah Samiun. Samiun seorang bapak yang ditinggal mati istrinya, hidup bersama dengan putrinya sematawayang yang berusia 6 tahun. Ia amat menyayangi putrinya itu, tidak ingin ia kehilangan hidupnya lagi. Tetapi putrinya ini mengidap sakit berat. Ia berusaha segala daya agar anaknya bertahan hidup. Ia menjadi seperti kerasukan dan seperti menggerakkan surga bumi untuk memulihkan kesehatan putrinya. Namun sayang, putrinya meninggal juga. Ia tidak bisa memaafkan dirinya dan menjadi penyendiri. Ia menutup diri dengan para sahabat. Kegiatan apapun tidak ada yang dapat memulihkan keadaannya itu. Pada suatu malam, ia bermimpi. Ia berada di surga dan menyaksikan pawai akbar dari semua malaikat anak kecil. Semua barisan memegang lilin, tetapi ia melihat seorang gadis kecil membawa lilin tidak bernyala. Ia memperhatikan dengan seksama dan ternyata itu adalah anak gadisnya. Lalu ia mendekatinya dan menarik anaknya itu dari barisan pawai itu. "Kenapa lilinmu tidak bernyala, nak?" "Ayah, mereka sering menyalakan kembali lilinku, tetapi air matamu selalu memadamkannya." Dan terkagetlah Samiun lalu terbangun. Ia pun terbangun dari tidurnya selama ini. Ia tidak lagi menyendiri. Ia pun mulai aktif ikut kegiatan. Itulah diyakininya, tidak lagi membuat lilin anaknya selalu padam. Kasih suami istri menampakkan keindahannya dengan tatapan yang memandang orang lain sebagai tujuan pada dirinya sendiri, meskipun mereka tak berdaya, tua atau tidak menarik secara fisik. Tatapan yang menghargai sangat penting, dan tatapan meremehkan biasanya menyakitkan. Kehilangan tanda tatapan menyulitkan kasih suami istri. Banyak sakit hati dan masalah berawal dari kenyataan ketika kita berhenti memandang satu sama lain. Kita mendengar keluhan dan ketidakpuasan berikut karena kehilangan tatapan. Suamiku tidak memandang saya. Dia bertindak seakan-akan saya tidak tampak. Tolong pandang saya ketika saya berbicara denganmu. Istriku tidak lagi memandang saya. Matanya hanya tertuju pada anak-anak kami. Dalam rumahku sendiri tidak ada yang peduli pada saya. Mereka bahkan tidak melihat saya seakan saya tidak ada. Kasih membuka mata kita dan memampukan kita melihat melampaui segalanya betapa berharganya seorang manusia.
Dengan begitu perlu kontemplasi sukacita kasih, menatap orang lain dengan keindahan, sebab sejatinya kita diciptakan untuk mengasihi. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada berbagi hal yang baik, beri, terima, dan bersenang-senang. Sirak 14 ayat 16. Sukacita kehidupan yang paling kuat saat mampu membawa kebahagiaan kepada sesama sebagai prasyarat surga. Sukacita itu juga diperbaharui dalam penderitaan. Sebab setelah mengalami berbagai kesulitan, pasangan saling belajar menemukan kebaikan bersama dan menghargai yang dimiliki. Amoris Laetitia nomor 128 sampai 130.